Kita lanjut lagi materi kita untuk di mata kuliah pengantar rekayasan dan desain 1 ini. Kali ini topiknya adalah tentang konversi energi. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang gaya dan gerakan atau motion, nah sekarang kita naik lagi levelnya ke konversi energi. Apalagi itu untuk ininya nanti UTS-nya kita sudah sepakat ya, nantinya adalah ada semacam ya mini project lah atau take home untuk setiap mahasiswa, nanti beda-beda ya. Itu nanti teknisnya akan saya sampaikan ya, mungkin hari Jumat, mungkin ya hari Jumat ya saya sampaikan teknisnya, karena apalagi itu dengan adanya sedikit waktu buat kalian, saya harapkan nanti kalian bikin tugasnya ini atau ujiannya ini dalam bentuk project yang lebih bagus lagi ya. Maksudnya bikinlah yang terbaik, karena nanti hari Jumat itu saya sampaikan soalnya seperti apa. Nah, kalian sebenarnya udah bisa mulai mengerjakan ya kan, sampai nanti dapat jadwalnya. Jadi tetap kita ikuti jadwal ujiannya nanti yang akan diinfo oleh akademik, oleh Pak Fajri. Nah, nanti jadwalnya itulah sebagai pengumpulan hasil ujiannya. Jadi sebenarnya mahasiswa harusnya punya waktu cukup lah nanti ya, sekitar seminggu lebih lah mungkin ya, atau mungkin 2 minggu ya kan. Nanti kita lihat juga apanya lagi tuh, apakah nanti memungkinkan untuk 1 minggu atau 2 minggu. Kita akan lihat untuk saya set deadline-nya. Tapi kalau menurut saya sih bisa seminggu ini, karena sederhana sekali nanti ujian take home-nya ya kan, dan saya pastikan akan menyenangkan ya kan untuk anak-anak muda sekarang ya. Oke, itu untuk UTS. Nah, ini kan pertemuan ke-6 sebenarnya ya. Saya masih ada hutang 1. Jadi video itu saya usahakan juga minggu depan nanti akan dibagi ya kan, biar apalagi nih, biar nggak terlalu mepet dengan UTS ya, karena sebelum UTS kita harus apalagi itu harus pastikan pertemuannya sudah cukup 7 ya kan, jangan sampai ada yang kurang. Nah, saya usahakan minggu depan untuk video pengganti pertemuan yang kemarin tanggal merah kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Oke, itu aja mungkin. Jadi untuk ininya, untuk apalagi itu ujiannya nanti mohon bersabar dulu, tunggu hari Jumat ya. Nah, saya juga nanti akan bagi-bagi. Saya pastikan nanti, saya ingin memastikan juga bahwa setiap mahasiswa akan beda-beda ya kan, karena nggak gampang juga ini membuat soal atau membuat ujian take home atau project yang setiap mahasiswa ada keunikan, dan itu membutuhkan kreativitas juga dari dosennya, karena kalau enggak nanti kalian bisa saling ini ya. Saya bukannya nggak percaya, tapi untuk menghindari itu ya, ada yang apalagi itu persis sama punya temennya, atau 1-2 orang atau 3 orang, mungkin 10 orang sama semua kerjanya, itu sepertinya nggak maksimal. Jadi saya ingin keunikan, tanda kutip, ada kreativitas sedikit dari mahasiswa. Kreativitas digabung dengan pengetahuan tentang dasar-dasar engineeringnya, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke energi konversi energi ya. Nah, ini terkait energi. Apakah energi itu? Nah, energi itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Kira-kira apakah di dunia ini bisa kehabisan akan energi? Ada yang bisa jawab? Apakah energi itu bisa habis? Tergantung energi apa, Pak? Tergantung energi apa ya? Menurut saya nggak bisa sih, Pak. Nah, nggak bisa ya kan? Jadi dia energinya berubah ke bentuk lain aja paling, Pak. Aduh, kayaknya ini udah belajar dia ini.
Udah baca modulnya atau pernah belajar fisika ya? Atau udah pernah ini ya, pernah baca mungkin ya, lihat mungkin di artikel atau mungkin dari SMA udah tahu ya kan? Karena memang ini adalah dasar-dasar dari kajian SMA, Pak. Ah iya, karena ini memang dasar-dasar dari ilmu seorang engineer, jadi harus tahu ya inilah ada hubungannya sama alam, ada ya, tentunya fisika, kimia, itu kan dasar-dasar ilmu-ilmu engineering semua itu ya, ilmu teknik. Ya, nanti kita lihat apakah memang energi itu bisa habis. Nah, kira-kira dari mana energi itu datang? Contohnya, ini kan kita sekarang membaca ini, ada tulisan di PowerPoint ini, energi ini kan bercahaya itu ya. Kira-kira dari mana energi itu datang? Dari mana cahaya itu muncul? Pasti dari suatu energi kan? Nah, itu panjang itu asal-usulnya itu. Seperti yang kita lakukan sekarang, pelajaran online, terus kita lihat PPT ditampilkan oleh Zoom. Nah, di mana tentunya kita pakai laptop atau HP mungkin yang ada cahayanya, terus akhirnya kita bisa membaca tulisannya. Nah, itu semua energi semua itu, ya. Nah, oke, anggaplah apa lagi? Mobil mungkin. Kira-kira mobil kalau parkir itu lebih banyak pas parkir atau ketika berjalan dia di kecepatan mungkin 60 meter per jam dan sebagainya. Kira-kira mana yang lebih banyak energinya, ketika dia parkir atau ketika dia jalan? Jalan Pak, jalan nih. Apa? Lo minta tolong di mute dulu itu. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, ya kan? Jadi di sini poin pentingnya adalah bahwa energi itu bisa datang dalam beberapa jenis. Nah, jenis tersebut ya tentunya bisa melakukan konversi kayak temannya tadi ya, bisa melakukan konversi dari satu jenis ke jenis lainnya. Nah, dalam proses konversi ini, nah itu betul kata tadi ya, energi itu nggak bisa habis, nggak bisa juga dihancurkan, ya. Dan itu sebenarnya energi tidak diciptakan juga, jadi dia berubah bentuk. Berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, dan ya tentunya karena abadi nggak bisa dihancurkan. Artinya jumlah total energi di alam ini ya kan tetap konstan ya, tetap konstan. Nah, ini salah satu prinsip yang paling penting mungkin yang harus dikuasai sebagai seorang engineer atau insinyur ya kan, kalau kalian nanti sudah tamat. Jadi seorang engineer harus bisa merancang suatu sistem yang bisa dimanfaatkan atau yang dikenal sebagai kontrol volume atau batas kontrol untuk bisa memantau aliran energi ya kan? Karena dengan menggunakan energi sebagai suatu variabel nantinya, suatu parameter, nanti seorang engineer bisa membuat suatu ini model atau kayak ramuan gitu yang bisa membantu untuk berbagai aplikasi, seperti bagaimana menentukan jenis bahan bakar apa yang bisa digunakan pada mobil ya kan, bagaimana merancang metode atau teknik untuk melindungi bangunan dari gempa mungkin, atau ya umumnya bagaimana kita bisa memberi masukan atau saran kepada pemerintah, kepada pengusaha atau berbagai khalayak supaya bisa mengganti bahan bakar fosil yang polusinya tinggi ya kan, dengan mungkin ada energi terbarukan seperti ada energi matahari yang tenaga surya, mungkin pakai tenaga angin atau biomasa ya kan, atau mungkin bisa saja sumber energi yang saat ini agak kontroversi tapi banyak dia, bahan bakarnya uranium, kayak PLTN itu ya, perusahaan listrik tenaga nuklir. Kenapa dia agak kontroversi? Karena memang bahayanya itu ya, nuklir itu risikonya tinggi sekali. Mungkin kalian sudah sering baca berita reaktor nuklir di Jepang ada yang bocor. Itu bisa berbahaya di ekosistem sekelilingnya, bukan cuma manusia tapi mungkin dari hewan atau
alam di sekitarnya situ ya. Jadi sangat berbahaya, tapi itu sebenarnya yang paling murah sebenarnya uranium itu ya. Nah, atau mungkin dipakai ini jadi alasan oleh negara-negara superpower untuk dijadikan senjata pemusnah massal kayak ini ya, bom atom ya. Itu kan pakai uranium juga itu. Jadi ada sedikit kontroversi bahwa negara yang menggunakan banyak pusat listrik tenaga nuklir itu sebenarnya merancang suatu teknologi perang yang sangat canggih dan sangat mematikan, yaitu memakai nuklir. Nah, tapi ya itu tadi uranium tadi ini sebenarnya lebih efisien sebenarnya untuk pembangkit tenaga listrik. Mungkin kalau di Indonesia dipakai PLTN ini berfungsi dengan baik ya mungkin semua pulau-pulau kecil atau desa-desa yang terpencil bisa teralir dengan listrik ya. Cuma karena pertimbangan penanganannya yang harus spesial, bayangkan seandainya ada yang bocor atau gimana, wah itu masih perlu dipertimbangkan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ya untuk memanfaatkan berbagai macam aplikasi tentang energi yang sangat luas ini ya seorang insinyur atau seorang engineer harus bisa sangat detail memahami konsep dari energi ini. Jadi seperti yang apalagi tuh disebutkan tadi bahwa energi itu adalah kemampuan melakukan usaha atau pekerjaan. Nah, di sini usaha di sini secara khusus mungkin didefinisikan pada hukum Newton yang kedua yang tentang gerak, ya kan? Nah, di situ di hukum Newton kedua itu lebih spesifik ke konsep gaya, ya. Nah, usaha atau pekerjaan ini adalah sama dengan gaya dikali jarak, di mana jarak di sini adalah jarak gaya yang diterapkan. Nah, energi unit itu atau apalagi itu unit-unit untuk energi itu ada ya seperti biasa ada metrik sama ada yang English, joule sama foot pound force ya. Nah, ini daya didefinisikan sebagai laju waktu melakukan kerja atau laju perubahan energi atau usaha sama dengan gaya dikali jarak. Nah, daya itu adalah usaha per waktu. Nah, di sini waktu sini adalah waktu di mana pekerjaan itu terjadi. Untuk satuan daya ini, daya ya power. Kalau SI watt, kalau yang Inggrisnya horsepower, ya kan? Atau feet pound force per second. Nah, ini mungkin contoh perhitungannya, kalkulasinya. Contohnya mungkin seseorang membutuhkan waktu 2 detik untuk mengangkat buku bermasa 1 kg yang tingginya 1 meter di atas permukaan bumi. Itulah daya yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Nah, ini tentunya dengan kita pakai sistematika orang teknik atau yang biasa mengerjakan fisika, ya kan. Ini yang 4 ini yang harus dibuat dulu. Ininya strukturnya ada need, know, how, dan solve. Jadi sini ditanyakan adalah power, maka kita tulis power. Now-nya ya apa yang kita ketahui dari soal ini, masanya 1 kg, jaraknya 1 meter, waktunya 2 second. Nah, tentunya kita masukin rumusnya. Nah, ini ya, kita udah dapat worknya, gaya dikali jarak dengan apa lagi itu mengalihkan, terus power adalah ini gaya usaha dibagi waktu, akhirnya dapatlah powernya 4,9 watt atau 4,9 joule per second. Ini sederhana aja ini ya, karena sudah ada rumusnya pun masih sederhana. Nah, energi itu terdiri atas 2 golongan utama sebenarnya, ada energi kinetik dan ada energi potensial. Nah, semuanya ini adalah bisa dikatakan energi mekanik, ya kan. Nah, ada beberapa juga energi yang lain sebenarnya. Ada energi magnetik, ada energi listrik, energi permukaan, energi dalam, ya kan. Nah, di sini energi kinetik adalah energi dari benda yang menghalangi pergerakan. Jadi benda yang menghalangi pergerakan itu disebut energi kinetik. Sedangkan energi potensial adalah energi yang terdapat pada benda pada saat dia diam.
ya kan? Pada saat dia diam. Nah, sebenarnya kedua energi ini saling berhubungan, ya kan? Ini bisa terjadi karena apalagi itu energi pada benda mengalami perubahan. Contohnya energi potensial. Sebenarnya energi itu benda itu pada saat dia memiliki energi potensial, apalagi kalau disimpan di suatu ketinggian. Nah, kalau disimpan di suatu ketinggian kan dia berpotensi untuk menghasilkan energi. Karena kalau dia jatuh terus ketarik sama gaya gravitasi bumi, tentunya dia akan menghasilkan energi. Dan pada saat jatuh itu juga ada pergerakan. Nah, begitu jatuh maka berubahlah energi potensial menjadi energi kinetik. Karena energi kinetik ini adalah energi yang dihasilkan benda karena mengalami pergerakan, ya. Jadi bisa merubah apalagi itu dari potensial ke kinetik atau bisa kinetik ke potensial karena bergerak naik ke atas, diam, berarti di situ terjadi perubahan dari energi kinetik ke energi potensial. Saya kira paham lah ini ya, ini dasar-dasar di SMA ini tentang energi kinetik, energi potensial, ya enggak? Atau ada komentar mungkin yang mau ditambahkan tentang kedua energi ini? Nah, tentunya ini ya rumus energi kinetik atau mungkin dikenal dengan nama translational kinetic energy. Maksudnya translational ini adalah pergerakan, ya kan, atau TKI. Jadi pergerakan dari energi kinetik. Karena ini kinetik kan tadi dari definisinya dibilang yang apalagi itu energi yang dialami benda karena bergerak, makanya dibilang translational kinetic energy. Nah, ini rumusnya sangat populer ini 1/2 mv kuadrat, ya kan, energi kinetik ini per GC ini 1 untuk SI unit. Nah, di mana M itu adalah massa dan V itu adalah kecepatan. Atau kalau dia English unit, nah ini berubah lagi nih, GC-nya kan berubah. Kalau GC-nya English unit dia adalah 32,2 pound mass foot per pound force second kuadrat. Dan segala sesuatu itu yang memiliki massa dan bergerak itu memiliki garis energi kinetik, ya, seperti itu ya. Nah, mungkin ini contoh energi kinetik mungkin ya. Contohnya, berapakah energi kinetik atau translational kinetik energi dari sebuah mobil yang massanya 1 dikali 10⁻³ kg dengan kecepatan 65 mil per jam per hour atau 29 meter per second. Nah, di sini need know how solve-nya. Nah, di sini ditanyakan energi kinetik dari mobil, terus diketahui massanya, terus kecepatannya ya tinggal dikalikan ya. 1/2 mv kuadrat. Nah, kalau kita cari di sini adalah SI unit, maka ya tinggal 4,23 dikali 10⁻⁵, ya kan? Ya. Jadi 1/2 daripada massanya ini dikali V kuadrat itu sama dengan, nah ini coba nanti di kalkulator ya, 4,23 kali 10⁻⁵. Jadi sederhana rumusnya seperti ini. Nah, kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut tentang energi kinetik? Bisa ya, sederhana ini ya. Jadi kita materi ini sebenarnya pengulangan dari SMA atau dasar-dasar fisika, tapi ini perlu di reminder lagi sama mahasiswa, apalagi kalian sudah memilih apalagi itu memilih jurusan teknik, ya kan. Di sini teknik industri, ada manajemen rekayasa, terus matematika terapan termasuk teknik jadinya karena sudah applied matematik sih ya. Nah, untuk energi ini GPE atau gravitational potential energy atau energi potensial adalah energi yang diperoleh suatu objek berdasarkan apalagi itu berdasarkan posisinya dalam medan gravitasi. Ini biasanya dengan dinaikkan posisinya di atas permukaan tanah, ya kan, atau permukaan bumi, ya kan. Jadi makin tinggi ininya posisinya, maka GPE-nya makin tinggi juga karena dia sangat tergantung dengan ketinggiannya, ya kan. Karena rumusnya adalah gravitational potential energy sama dengan mgh atau massa
gravitasi dengan tinggi. Nah, sini tingginya sangat berpengaruh sini ya. Ini kalau apalagi itu kalau dia SI dia satuannya joules, kalau dia English dia feet pound force. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya mungkin kalau energi potensial ya. Nah, contohnya ada apa lagi tuh? Gunung Everest ya. Gunung tertinggi mungkin ya di dunia ini Gunung Everest. Ini tingginya 29.035 feet atau mungkin sekitar 8,8 km. Nah, gimana tingginya? 8,8 kilo tingginya gunung ini. Tinggi sekali ya. Nah, jika seorang pendaki dengan bobot sebesar 200 pound mass ya, LBM. Nah, dimana ini beratnya ini termasuk peralatannya, jadi bukan cuma berat badannya ini ya 200 pound mass ini, tapi termasuk dengan equipment atau peralatan. Nah, ini dia mendaki sampai ke puncaknya. Nah, berapakah energi potensial di atas permukaan laut saat berada di puncak dia? Diberikan jawaban Anda baik dalam bentuk joule atau SI ataupun dalam bentuk feet pound force atau yang English ya. Ini kalau di kelas ini kita langsung latihan ini ya, tapi ini karena online ya lihat aja dulu jawabannya. Di sini tentunya kita udah tahu bahwa yang ditanyakan adalah gaya potensial ininya, energinya dalam bentuk English dan SI unit. Kita udah tahu masanya ya kan, kita udah tahu tingginya gunung itu. Nah, tentunya kita udah tahu gaya gravitasi itu berapa ya kan. Nah, tinggal dimasukin ke formulanya. Energi potensial itu adalah MGH ya kan. Kalau dia apalagi itu, kalau dia English maka GC ini bukan 1 tapi ada nilainya ya. Nah, inilah jawabannya. Kalau dia English maka dibagi 32,2 ya kan. Tapi kalau dia SI cuma dibagi 1 aja. Akhirnya setelah dikali ini dapatlah 7,87 dikali 6 joule. Ini setelah dicek pakai aplikasi konversi, ternyata yang ini sama juga dengan ini, berarti jawabannya udah benar ya. Ini cuma validasi aja, bener gak jawabannya? Maulana. Gimana, ada yang ini? Ada yang apa lagi tuh? Ada yang mau ngobrol dulu atau gimana? Udah mulai ngantuk mungkin? Insya Allah aman Pak, nggak ngantuk Pak. Ngantuk ya. Ya, Ngantuk kali Pak, asli. Saya juga nggak ini sebenarnya, apalagi tuh nggak tahu ini dari kemarin-kemarin hujan terus cuaca agak lembab sekarang yang di Batam ya, agak meriang-meriang juga sebenarnya ini. Iya, musim sakit nih Pak. Iya. Nah, makanya ya ini kita nggak usah lama-lama aja ya. Nanti di pertemuan berikutnya lah, kita kan minggu depan tatap muka ya, kita tatap muka lagi ya minggu depannya. Oke Pak. Boleh Pak. Oke. Boleh Pak, biar semangat Pak. Tapi yang pagi belum pernah ya jadinya ya. Iya ya, yang pagi Ya, belum Pak, pernah yang jadi. pagi kapan Pak boleh tetap mukanya Pak? Nah makanya kira-kira minggu depan yang malam masih mau online atau gimana ini? Offline Minggu saja depan Pak. juga Malam. offline Pak, yang malam Pak. Pagi sekali datang kampus Pak. Pagi ya? Paginya offline Malam Pak. juga Pak. Oh, malam juga. Ya Pak, malam. Malam. Jadi dua-duanya gitu. Tapi ini Iya, ada Pak. beberapa temennya kan yang ini nggak bisa Iya, datang Pak. ke kampus karena nggak apa lagi tuh, belum bisa divaksin. Nah, gimana itu? Jadi kalau itu, nah itu agak ini mungkin. Nah, apalagi nih nanti nggak dapat materi ya kan? Kalau kita dua-duanya tetap muka ya. Nah, itu yang saya pikirkan juga ya. Tenang aja, nanti habis UTS lagi kita tatap muka lagi. Yang jelas jangan khawatir UTS-nya nggak akan susah-susah, terlalu banyak teori. Jadi saya itu bukan orangnya yang apa lagi nih, yang
memberikan soal ke mahasiswa untuk menyajikan fakta, contohnya apakah definisi ini, bagaimana pengertian ini. Nah itu model lama itu. Jadi nanti ujiannya lebih ke kreativitas mungkin ya. Dan tentunya karena project ya kalian bisa cari materinya, ambil materinya di modul yang saya sudah buat, yang handout itu, yang versi 2 sudah ada ya. Sama bisa cari dari internet juga, ya nggak apa-apa ya kan. Ya. Nanti setelah UTS lah kita lagi ini ya, tatap muka lagi ya. Ini untuk sementara gitu ya, gantian lah minggu depan kasih lain pagi lagi lah dulu ya. Oke, Pak. Adil gitu ya, sebelum UTS jadinya satu-satu kan. Yang pagi pernah sekali, yang malam juga pernah sekali ya kan. Oke, kita lanjut lagi biar kita bisa kelarkan ini, karena nanti ada kuis juga lagi ya. Ada kuis. Tapi karena ada hitungan sedikit, saya mungkin apalagi itu akan memberi waktu agak banyak lah ke mahasiswa. Mungkin besok, deadline-nya besok lah. Besok jam, kalian kuliah besok ada jam 8 ya? Besok jam 8 ada kuliah? Jam Ada ya? 10 Bapak. Oh, jam 10 ya? Jelas ya, berarti kuisnya Yang nanti. pas pagi jam 10 Pak. Oh iya, berarti kuisnya nanti ini jam 9 lah ya, 9 ya deadline-nya ya. Sebenarnya gampang aja sih, cuma takutnya kalian udah ngantuk nanti nggak sempat lagi ngerjain. Ngantuk ya. Hari ini ya Pak? Ya kan biasanya setelah kelas ada kuis, saya kasih kan oleh-oleh lah. Biar ada sedikit evaluasi, kan kelasnya online. Kalau kelasnya tatap muka ya itu nggak ada kuis atau tugas. Ya paling tugas di papan tulis kayak minggu kemarin ya kan, dikerjain temennya, udah saya anggap juga semuanya udah paham ya kan, gitu ya. Jadi itu salah satu cara dosen bahwa mahasiswa membacalah materinya dari kuis-kuis seperti itu ya kan. Dan saya juga nggak tahu kalian Pak, ini izin bertanya, sambil ya Pak. silakan. Nanti materinya itu Bapak share ya Pak? Ya materi yang ini kan saya selama ini kan materi saya sudah share semua ya enggak. Oh iya Pak, iya terima kasih Pak. Iya, saya share materinya lah. Tenang aja. Yang ini sama yang kemarin sudah ada semua itu di Teams ya. Oke, jadi ini energi GPE itu gravitational potential energy itu bukan satu-satunya bentuk dari energi potensial. Jadi contohnya ada energi kimia, ada nuklir, elektromagnetik. Ya ini bentuk lain dari potensial energi juga atau energi potensial itu. Nah, energi kimia dan listrik itu sangat penting. Jadi sehingga mungkin kita akan bahas ini lebih dalam mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ya tentang kimia dan listrik. Nah nanti di pertemuan berikutnya nanti kita ada belajar tentang teknik kimia sama teknik elektro atau listrik. Ya, teknik elektro atau listrik. Mungkin minggu depan kita udah mulai masuk ke teknik apa dulu mungkin ya, nanti kita lihat lah. Mungkin teknik mesin, teknik manufaktur, atau teknik sipil. Jadi setelah belajar tentang energi ini, kita kan udah belajar gaya energi, sudah tahu dasar-dasar tentang ilmu teknik. Nah, kita akan masuk ke mengenal ilmu-ilmu teknik yang ada sekarang ini, yang dasar-dasar aja mungkin ya. Kayak ilmu teknik sipil, dasar-dasarnya, ilmu teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, teknik komputer. Macam-macam teknik nanti kita coba pelajari semuanya sampai kita apalagi itu UAS. Jadi setelah UTS nanti semua ilmu teknik akan kita coba bedah satu-satu, tapi nggak detail ya, nggak mungkin ya, karena kayak orang teknik elektro dia kan 4 tahun dia pelajari itu ya. Nah, nggak mungkin kita cuma satu pertemuan bisa kuasai, tapi kita ambil yang sari-sari atau konsep dasarnya nanti ya, tentang teknik elektro atau teknik kimia ya. Biar kalian tahu, oh teknik itu kimia itu belajarnya ini ternyata. Oh teknik sipil itu dia fokusnya ke sini. Oh teknik mesin begini nih, teknik elektro begini ya. Seperti itu ya. Nanti kalau kalian tahu dasar-dasarnya teknik ya mungkin kalian bisa merancang produk yang sederhana aja dulu ya, yang dimana di situ memuat multidisiplin atau pertemuan dari beberapa ilmu teknik yang sudah ada ya. Nah, energi panas, thermal energi. Ini sering juga disebut dengan energi thermal atau energi panas ya. Ini adalah bentuk yang sangat khusus dari energi kinetik karena ini ada gerakan
ya mungkin random ya kan, random atau acak dari triliunan atom atau molekul yang mungkin dia mengarah berdasarkan perubahan suhu ya kan? Perubahan suhu, temperatur atau persepsi suhu. Semua bentuk energi yang lebih tinggi menghilangkan energi termal panas. Maka energi utamanya ini apalagi itu menghilang ya kan. Nah, di sini berlaku hukum termodinamika kalau terkait dengan energi panas. Jadi di situ berlaku kalau semua energi itu adalah kekal ya kan, conserve. Jadi nggak ada yang ini sebenarnya, nggak musnah dia ya kan. Nah, energi panas di alam semesta ini, di universe ini selalu meningkat ya kan. Nah, di sini kan tadi sudah tahu ya definisi tentang energi ya kan. Jadi kita udah tadi bahas tentang definisi energi, di mana dia adalah kemampuan untuk melakukan usaha, ya kan? But energy comes in different form-nya. Jadi energi itu datang dalam bentuk berbeda-beda. Ada potensialnya, ada translational kinetiknya, ada rotational kinetik, ada yang thermal dan lain sebagainya. Dan energi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya. Jadi energi di alam semesta ini ya seperti yang kita bahas di awal-awal ya, itu adalah kekal ya, abadi dia kan. Nah, di sini ada namanya kontrol volume atau mengendalikan kuantitasnya ya, volumenya. Nah, ini nanti yang harus dasar yang harus diketahui oleh seorang engineer dia. Ini mempergunakan bagaimana mengatur energi di dunia ini yang bisa dimanfaatkan nantinya ya. Ya kan? Nah, seperti mungkin menukar energi dengan energi apa saja gitu ya yang telah tersedia di alam semesta ini ya. Nah, disinilah berlaku konversi energi. Jadi konversi itu dari satu energi ke energi lain. Nah, katakanlah mungkin energi kimia menjadi mekanik, thermal menjadi mekanik, atau mekanik ke listrik, atau apa saja itu ya. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin dari energi panas menjadi listrik ya, kayak ini solar panel ya kan, itu kan merubah energi panas menjadi energi listrik seperti itu ya. Atau mungkin energi kimia merubah ke energi gerak ya kan, kayak prinsip dasar mobil otomotif, dia dari bahan bakar energi kimia ada panas, dia menyebabkan ini apalagi itu piston di dalam silinder itu bergerak. Nah, begitu pistonnya bergerak secara ini apalagi itu vertikal, dan itu memutar engkol jadi gerakan reciprocating atau vertikal merubah menjadi gerakan memutar. Itulah yang memutar ban mobil ya. Itu sebenarnya konsep dasar dari apalagi itu bagaimana mobil bergerak. Awalnya dari energi kimia menjadi panas berubah menjadi gerak vertikal, merubah menjadi gerak rotasi ya, untuk memutar ban. Nah, energi di sini adalah F kali jarak. Nah, di sini ini adalah persamaan umum dari energi lah ini ya. Nah, dan itu ya seperti yang kita apalagi itu diskusikan sebelumnya tadi, energi itu kekal walaupun dia bisa berubah bentuk. Contohnya mungkin buku ya kan, tergeletak di atas meja kemudian jatuh ke tanah. Nah, itu kan dia berubah bentuk gitu ya, dari energi potensial menjadi energi kinetik, terus berubah lagi menjadi energi potensial lagi. Jadi berubah bentuk ya, jadi nggak hilang energinya di buku itu ya. Nah, ini contohnya kita lihat pada gambar. Ini salah satu prinsip yang paling penting mungkin yang harus diketahui oleh seorang engineer ya kan. Jadi engineer ini menggunakan sesuatu yang secara umum kita kenal sebagai sistem. Nah, sistem ini kan. Nah, mungkin sistem pada mesin, mungkin ada sistem mesin pada mesin pemotong rumput, atau mungkin sistem pada termos listrik ya kan, atau mungkin perahu layar, atau mungkin kren dan lain sebagainya. Nah, di sini seorang engineer harus bisa menggunakan skill atau kemampuan tekniknya serta pengetahuannya untuk membangun sistem yang berguna
Nah, di sini ada yang disebut dengan batas kontrolnya, ya kan? Sehingga bisa memantau aliran energinya. Mungkin dari berbagai macam, ya kan? Nah, ketika engineer melakukan ini, maka hukum konservasi energi akan memungkinkan untuk menentukan aliran energi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan. Nah, perubahan energi sistem itu tidak sama dengan nol, tapi perubahan energi di alam semesta ini sama dengan nol. Mungkin ini yang contoh paling gampangnya di kelas lah mungkin ya, kalau kita di kelas. Ini contohnya untuk kontrol volume tadi, ini kan. Jadi energi yang ada di dalam ruangan, ya, dalam ruangan kelas ini ya, konstan, kecuali ada pertukaran dengan luar. Misalnya ada udara masuk dari luar ya, dari luar masuk ke dalam. Jadi mungkin ada mahasiswa yang izin ke toilet, contohnya Pak, izin ke toilet ya, AC-nya kan nyala nih, konstan ya kan. Begitu terbuka pintu, mungkin karena siang hari udara panas masuk, maka itu akan mempengaruhi energi dari AC tadi. AC itu akan bekerja lebih ini, mungkin kita nggak sadar mungkin ya, kayak nggak ada terjadi mungkin ya, karena pintunya mungkin kecil. Nah, mungkin kita nggak akan terlalu sadar dengan perubahan energi yang dibutuhkan AC itu untuk mendinginkan ini, menambah powernya untuk menjaga temperatur di ruangan kelas itu ya, karena pintunya mungkin kecil. Tapi coba kalau ruangannya ini punya pintu yang lebar sekali ya kan, kayak pintu gardu mungkin ya, terbuka lebar, maka kita akan melihat ada suara berisik ya kan, suara sedikit berisik, itu artinya suara AC itu sedang menyedot energi listrik lebih banyak lagi untuk menghasilkan menghasilkan udara yang dingin untuk menetralkan ruangan ini kembali. Karena begitu terbuka besar di ruangan ini, angin panas masuk, maka ini AC akan berusaha menetralkan sehingga ruangan ini tetap terkontrol. Mungkin seperti yang di di remote biasa kita ini ya, kita set ada yang 19 derajat, ada yang 18 derajat, jadi dia kontrol tetap seperti itu ya ininya, cuacanya maksudnya, atau tingkat temperatur dalam ruangan. Nah, tapi begitu nih ruangan ini tertutup, maka AC itu awalnya mungkin pelan-pelan menurun, akhirnya dia stabil dia. Nah, dia menjaga temperatur dalam. Tapi kalau ada yang buka lagi, mulai lagi butuh energi lagi untuk menetralkan lagi atau menjaga temperaturnya sesuai dengan yang kita inginkan di remote contohnya ya. Temperaturnya kita set contohnya 18, maka itu akan dijaga sama AC. Nah, itu kerjanya engineer, itu yang disebut dengan kontrol volume, gitu kan? Kontrol volume. Atau mungkin pada musim dingin nih kan, winter day, tiba-tiba jendela kaca pecah, nah, maka akan kehilangan energi panas. Makanya harus ada ada lagi alat elektronik lagi yang bisa menjaga kehilangan energi itu sehingga seimbang, ya kan? Seperti itu ya. Nah, ini ada saluran ducting ini kayak saluran channel biasanya di atas di supermarket biasanya, atau di mall itu kan ada tuh kayak AC dia, tapi dia pakai ducting, dia pakai AC sentral ya. Nah, itu juga mempengaruhi juga itu ya. Apalagi itu kecepatan anginnya pun berubah dia seiring dengan, contohnya mungkin makin banyak orang, berarti orang kan memancarkan energi panas ya kan, maka dia akan bekerja lebih membutuhkan energi listrik lebih banyak lagi, sehingga bisa mengalirkan angin dingin ke dalam mall atau di supermarket itu ya, seperti itu ya. Nah, ini juga contoh energi konservasi yang contoh paling ini juga yang paling bisa kita lihat sehari-hari, ini yang paling komplit di sini di mobil ini ya. Dan contohnya kita mau menganalisis mobil. Nah, ini ada batas kontrolnya sini ya. Jadi di sini anggaplah di sini ada beberapa energi yang bekerja sesuai dengan tanda panah ini kan. Sama garis putus-putus ini adalah boundary-nya ya kan, boundary-nya. Nah, di sini contohnya mobil berjalan dengan kecepatannya 65 mil per jam.
Nah, di sini mengirimkan sekitar 40 kilowatt atmosfer. Nah, ini dihasilkan oleh radiator panasnya ya kan. Nah, ini kan mobil ada radiatornya di depan sini ya. Nah, di sini dia mengirimkan energi panas 40 kilowatt dari radiatornya. Dan juga terjadi ada 20 ini nih. Di sini dia dari sini ada 20 kilowatt ke atmosfer, ke udara sekitarnya dalam bentuk panas energi kimia yang keluar dari knalpot juga sini ya. Jadi sini radiator kan keluar panas nih. Jadi dia mengeluarkan panas. Ini panas dari mana ini? Ya dari mesin yang berjalan ya kan. Jadi dia keluarkan melalui radiator karena radiator ini fungsinya adalah pendingin. Jadi makin kencang mobil biasanya radiator ini makin panas lagi keluar hawanya ya kan. Sama dengan sini makin panas juga keluar knalpotnya sini. Jadi ya mobil ini kan ada proses pembakaran kimia di dalam. Makin digas maka makin banyak juga asapnya keluar atau makin banyak pembakaran, makin panas juga gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada apalagi itu mechanical power untuk aksesoris, contohnya AC-nya cahayanya. Jadi kalau AC-nya kita set makin dingin di mobil, sebenarnya dia makin butuh bahan bakar banyak gitu ya, dari 1 ke 2. Contohnya kita di musim panas kadang kita set sampai 4 ya kan, atau anginnya diperkencang. Nah, itu efeknya kemana? Ke mesinnya juga itu. Mesinnya akan bekerja lebih berat dia ya. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga dengan gaya gesekan ya kan, di bannya sama ban mobil dengan jalanan. Jadi kalau ada jalanannya apalagi itu agak kasar, belum diaspal, itu secara tidak langsung mempengaruhi juga pemakaian bahan bakar. Nah, ya kan? Karena kan butuh effort yang besar mobil ini untuk melawan daripada gaya gesekan antara ban dengan ini. Apalagi kalau di rem. Nah, di rem itu tentunya ada energi panas juga di situ ya. Energi panas juga di situ. Terus untuk memulai lagi tentunya butuh bahan bakar lagi. Jadi di sini kita bisa kita ilustrasikan bahwa semua energi yang dihasilkan atau yang dilakukan di sini, entah dinaikkan atau diturunkan, efeknya semua ke mesin daripada mobil ya kan. Jadi kalau bannya kempes juga sebenarnya lebih boros bahan bakar juga di situ. Nah, ya kan, bukan karena apalagi itu kenapa dia terlalu banyak energi, bukan karena sebagian energi itu hilang. Jadi ini banyak dipakai biasanya biasanya kalau seorang engineer, kalau dia menganalisa kenapa mobil ini boros, nah itu banyak sekali faktornya, entah karena bannya juga bisa jadi ya kan, bannya atau desain mobilnya juga. Mobil sekarang kan lebih ke aerodinamis, modelnya melengkung sini kan. Karena kalau mobil jalan nabrak angin, nah itu kan menghalangi pergerakannya juga, dan itu efeknya ke pemborosan bahan bakar jadinya. Makanya sekarang mobil aerodinamis yang bentuknya lekukannya yang bisa mengarahkan angin ini tersalur ke belakang ya kan, nggak terhalang sama mobilnya. Seperti itu ya. Nah ini tentunya kita sudah tahu tadi ya tentang bagaimana sih model translasional kinetik energi pada mobil ya kan, termasuk juga ada rotasional energi kinetik pada bannya contohnya, dan juga energi elektronik atau energi listrik pada lampu mungkin. Jadi lampu mobil pun kita nyalakan kalau malam, nah tentunya butuh bahan bakar juga itu ya. Mungkin kalian nggak sadar kalau pertama ya, mungkin kalau yang sering sering naik mobil, pertama nyalakan mobil, begitu kita nyalakan lampu mobil langsung berubah suara mesinnya, kayak berat suaranya kan. Nah, itu karena lampu ini membutuhkan energi juga ya kan, seperti itu ya. Nah, dan itu akan mempengaruhi radiatornya kan tambah panas dia ya kan, karena mesinnya tambah panas, butuh usaha yang lebih besar untuk mendinginkan mesin itu. Tentunya butuh sirkulasi air itu kan untuk didinginkan lewat radiator. Nah, makanya radiator ini akan membuang panas lebih banyak lagi ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa semua energi ini persis sama dengan yang di mobil ya, pemakaian energi kimianya, bahan bakarnya yang menggerakkan mobil, fuel that is driving the vehicle. Jadi ini semualah yang membuat yang menjadi mengapa kuantitas daripada bahan bakar itu akan lebih banyak ya. Contohnya tadi AC-nya mungkin didinginkan,
kondisi jalan ya kan, yang mungkin gaya gesekannya tinggi, pemakaian lampu dan lain sebagainya. Nah, kita udah pakai sampai di slide yang terakhir. Jadi tadi kita sudah belajar tentang energi itu kekal di alam semesta, tetapi dia perlu untuk dilakukan pengendalian atau dikontrol gitu ya. Dan kekurangan dalam volume kontrol berarti bahwa energi di suatu tempat itu ada kebocoran. Contohnya tadi di dalam ruangan ada yang buka pintu, berarti ada terjadi mungkin penambahan atau pengurangan suatu energi di dalam suatu boundary itu ya. Boundary itu adalah ekosistem itu, karena mungkin ada yang bocor karena buka pintu dan lain sebagainya ya kan. Dan itu kompensasinya sama dengan energi yang harus dikeluarkan lagi kembali ya kan. Nah, di sini kita tadi sudah reminder lagi ya, sebenarnya bukan mengetahui, yang saya pikir kalian sudah paham lah ya dari SMA itu tentang energi kinetik, gravitasi, potensial, dan energi thermal ya kan, seperti itu ya.